suatu sekolah tidak melaksanakan praktik baik, maka sekolah itu akan ditinggalkan oleh masyarakat karena dia tidak akan bermutu. Dan sekolah yang tidak bermutu itu dia tidak akan dipercaya oleh masyarakat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya, Hairunisa Nurin Imanina, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah Sobat Jubel, pada episode kali ini kita kedatangan bapak-bapak hebat dari sekolah lain nih, yaitu ada Pak Hadi sebagai Kepala Sekolah IGM dan juga Pak Yani selaku Kepala Sekolah SMA 1 Muara Padang. Nah, sebelum kita lanjut ke podcastnya, kita perkenalan lebih dalam dulu yuk dengan bapak-bapaknya. Boleh dimulai dari Pak Yani dulu. Baik, terima kasih. Nama saya M. Yani, SAG MPDI, Kepala SMA Negeri 1 Muara Padang. Saya di SMA Negeri 1 Muara Padang melakukan aktivitas mulai dari Oktober 2020 sampai sekarang lebih kurang 3 tahun melaksanakan tugas di SMA Negeri 1 Muara Padang. Terima kasih. Baik. Oke, kepada Pak Hadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Hadi Wijaya, MPD. Saat ini diamanahkan sebagai Kepala SMA LTI IGM dan sudah di tahun ke-7 di periode kedua menjadi Kepala Sekolah. Termasuk juga saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah Penggerak dan kami adalah salah satu sekolah swasta yang saat ini ikut di angkatan kedua menjadi sekolah penggerak di Sumatera Selatan. Oke, nah Sobat Jubel, pada episode kali ini kita akan bahas tentang mengenai praktik baik yang ada di sekolah kita dan juga sekolah SMA 1 Muara Padang dan juga di SMA IGM. Tapi sebelum itu gimana nih Pak, apa kabarnya Pak? Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah gimana nih Pak, pas ini Bapak pertama kali ke SMA 17 atau sebelumnya sudah pernah nih Pak ke SMA 17? Kalau saya pribadi sudah pernah sebelumnya, karena dulu ada guru saya juga di sini, Ibu Hari Mastuti. Saya pernah berkunjung sini zaman saya masih menjadi wakakesiswaan. Yang kedua karena pernah kunjungan dalam rangka studi tiru. Waktu itu bersilaturahim zamannya Pak Dr. Parmin sebagai kepala sekolahnya. Jadi rasanya ini kali ketiga saya ke SMA 17. Oke, kalau Pak Yani sendiri gimana nih Pak? Saya berkunjung ke SMA Negeri Plus 17 Palembang ini sudah 2 kali. Yang pertama saya diundang untuk menjadi penceramah di masjid yang pernah saya sholat dulu sekitar tahun 2012. Udah lama itu sekali ya Pak ya? Ya sudah lama memang. Kemudian yang kedua saya berangan ada teman saya Ibu Yeyen yang mengurus Arkas Bos untuk SMA, jadi 2 kali itu dan ketiga kali ini. Gimana nih Pak perasaan Bapak hari ini datang lagi ke SMA 17, apa yang Bapak rasain nih, gimana lingkungan atau guru-gurunya gimana nih Pak, coba bisa Bapak beriin tanggapan. Ya tentu karena kedatangan saya dulu udah cukup lama sama seperti Pak Yani ya, kalau kita melihat sampai saat ini ya cukup baik perkembangannya dari sisi struktural, kemudian juga dari sisi pembangunan dan lain-lain. Ya tentu kami melihat bahkan tadi melakukan obrolan singkat dengan beberapa orang guru, ya ternyata SMA Negeri 17 tetap bertahan dengan berbagai prestasinya, berbagai hal-hal positif lainnya, yang tentu bagi kami sekolah swasta ini adalah bagian yang sangat menginspirasi bagi kami dalam rangka ya untuk apakah namanya memperbaiki ya hal-hal yang akan kami lakukan di sekolah kami tentunya. Baik Pak, kalau Pak Yani sendiri gimana Pak? Saya cuman satu kata ya, yaitu SMA 17 hebat. Masya Allah. Dari aspek lingkungan saya lihat sangat bersih, kemudian siswanya sangat ramah, gurunya juga sangat ramah, kemudian baik pelayanan kepada kami di dalam kegiatan kunjungan sekolah penggerak ini sangat puas sekali. Ya, satu hal lagi yang membuat kita bangga ya, saya pribadi bangga bahwa
Bu Pungki, kami menyebutnya Iya, Kepala SMA Kepala plus 17 ini SMA. adalah guru saya. Oh. Jadi beliau adalah guru saya di SMP dan SMA Negeri 5 Oh, waktu Masya itu. Allah. Jadi sangat senang sekali bisa datang sini dan bisa berjumpa lagi dengan beliau. Alhamdulillah. Semoga SMA 17 bisa menginspirasi baik di sekolah Pak Yadi maupun Pak Yani ya. Oke, Pak. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang praktik baik nih, Pak. Mungkin Sobat Jubel pada belum tahu nih, Pak, apa sih itu sebenarnya praktik baik menurut Bapak? Nah, boleh dimulai dari Pak Hadi dulu. Ya, jadi praktik baik itu adalah praktik yang kita lakukan ya. Guru-guru melakukan hal-hal yang positif, dalam hal ini memberikan apa yang menjadi skill mereka, apa yang menjadi pengetahuan lebih dalam diri mereka, serta hal-hal lain yang sifatnya adalah bagaimana bisa membangun kualitas pendidikan yang ada di sekolah mereka sendiri. Ya. Jadi dalam hal ini bisa jadi dengan misalnya bagaimana bisa meningkatkan kualitas SDM seperti yang kami lakukan di SMA LTIGM, atau juga seperti tadi yang disampaikan Bu Pungki untuk rapor pendidikan dalam rangka membuat RKS sekolah untuk hal-hal yang nantinya dilakukan di tahun ajaran berikutnya, ataupun hal-hal lain seperti halnya penekanan pada digitalisasi sekolah, yang ini juga menjadi salah satu penekanan pada sekolah penggerak di masa-masa kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi praktik baik merupakan hal yang dilakukan oleh berbagai guru dengan berbagai metode dan cara dari sekolah masing-masing, dari individu guru ataupun hal lainnya yang sifatnya membangun kualitas yang ada di sekolah dari diri mereka sendiri. Oke, terima kasih. Oke, menurut Pak Yani gimana nih, Pak? Apa itu praktik baik, Pak? Praktik baik menurut saya adalah suatu kegiatan yang positif yang dapat memberikan dampak peningkatan mutu terhadap sekolah, baik itu pada aspek peningkatan kompetensi guru maupun kepala sekolah, kemudian juga kepada siswa, sehingga menjadi satu budaya sekolah bagi siswa itu sendiri. Mungkin itu saja. Oke, Pak. Menurut Bapak nih, apa sih tujuan sebenarnya adanya praktik baik yang diterapkan di sekolah nih, Pak? Oke, boleh dimulai dari Pak Yani mungkin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang selama ini kalau di SMA Negeri 1 Muara Padang, misalnya untuk meningkatkan kemampuan guru, yang sebelum sekolah penggerak tidak ada kegiatan ngopi semansa muda kalau kami namanya. Apa itu, Pak? Ngolah pikir SMA Negeri 1 Muara Padang. Wow. Jadi kegiatan itu dilakukan oleh teman-teman guru berbagai praktik baik untuk meningkatkan kemampuan mereka di dalam pelayanan kepada siswa, baik itu terhadap kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, kalau Pak Hadi gimana nih, Pak? Ya, apa tadi? Praktik baik itu tujuannya Iya, ya? tujuannya nih untuk apa nih, Pak, diciptakan praktik baik? Jadi sebetulnya guru itu sudah terkenal dengan praktik baiknya. Kenapa? Karena guru ini adalah orang-orang yang mengemban misi untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Nah, pada kurikulum merdeka memang praktik baik ini dianjurkan, sehingga sekolah melakukan inovasi-inovasi seperti tadi yang disampaikan Pak Yani. Kita terasa sekali pada saat bergabung dengan sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak mampu menggerakkan kita untuk bagaimana kebaikan-kebaikan ini bisa disebarkan, bisa ditularkan. Sehingga kami misalnya sebagai contoh, tadi juga disebutkan ngopi, kami juga sama ngobrol pintar yang kami buat dalam episode yang sangat santai untuk kita bicarakan berbagai hal, menjadi narasumber, guru-guru menjadi narasumber untuk sesama guru, atau bahkan mengundang narasumber luar untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas guru. Begitu juga bagaimana praktik misalnya kurikulum merdeka. Sebagai sekolah penggerak tentu kami punya kewajiban untuk bagaimana sekolah penggerak ini bisa menularkan bagaimana praktik melakukan kurikulum merdeka, tidak hanya di sekolah kita. Kalau dulu kita hanya berkutat dengan kami bisa, sekolah kita maju, maka hebat gitu kan. Tapi sekarang kita bisa, kita maju, tapi majunya bukan untuk IGM sendiri, tapi bagaimana bisa mengajak sekolah-sekolah lain untuk bisa memahami dengan baik kurikulum merdeka itu sendiri, sehingga kami bisa mengundang masyarakat luar, sekolah dari luar, atau menerima tamu yang berkunjung dalam rangka kita bisa sharing tentang kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, itu praktik baiknya supaya kebaikan-kebaikan yang saya sebutkan tadi ini bisa dirasakan oleh banyak orang gitu. Oke, Pak. Jadi praktik baik ini sebenarnya baru ada nih di kurikulum merdeka ini ya, Pak ya, dan juga diterapkan sesama sekolah penggerak, atau
sekolah bukan penggerak juga bisa ikut bergabung nih Pak? Ya, tujuan utamanya kita sekolah penggerak yang menggerakkan. Jadi kita punya misi bagaimana menjadi sekolah penggerak ini menyebarkan hal-hal yang sudah kita pahami terhadap kurikulum merdeka kepada sekolah-sekolah yang baru menerapkan kurikulum merdeka. Tidak mesti mereka sekolah penggerak, tapi minimal mereka menggunakan kurikulum merdeka yang barangkali karena kurikulum ini baru, banyak belum difahami, maka tugas kita adalah salah satunya bersama-sama untuk memahami kurikulum merdeka tersebut. Oke Pak. Oke, yang melakukan praktik baik ini hanya guru saja Pak ya? Atau siapa saja nih Pak yang menerapkan dan melakukan praktik baik ini Pak di sekolah? Boleh dari Pak Yani dulu mungkin? Terutama kita tekankan kepada guru untuk melakukan praktik baik di sekolah. Kemudian juga tenaga kependidikan juga. Jadi kunci keberhasilan suatu sekolah itu adalah terletak pada bagaimana peningkatan mutu kinerja guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Gitu. Ya. Pak Hadi? Kalau di IGM sendiri memang kita melakukan hal yang komprehensif ya. Jadi diawali dari saya sendiri misalnya sebagai kepala sekolah, para pimpinan yang lain, guru, kemudian juga karyawan, bahkan kita melibatkan siswa. Nah, siswa misalnya ada sagu satik ya, satu guru satu praktik baik, sagu satu guru satu tulisan. Ini tidak hanya guru saja yang membuat tulisan yang sudah sampai dibukukan, tetapi siswa pun juga kita ajak untuk belajar menulis, mereka menghasilkan karya, dan itu kita pajang semuanya di perpustakaan yang kita punya gitu, di SMA ini. Jadi tidak hanya sekedar kita guru saja, tapi bagaimana kita melibatkan bisa siswa, melibatkan siswa untuk mampu juga seperti kita guru-gurunya gitu, menulis bersama-sama. Gitu. Baik Pak, mungkin Pak Hadi dan Pak Yani bisa menjelaskan nih beberapa contoh praktik baik yang sudah Bapak terapkan di sekolah. Boleh dari Pak Yani dulu? Banyak sekali sebenarnya yang sudah dilakukan di sekolah, baik peningkatan mutu guru. Kita ada program ngopi semansa muda untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian juga kita melakukan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya melalui kegiatan MGMP antar sekolah maupun di luar sekolah. Kalau untuk kegiatan siswa ada banyak sekali program yang kita lakukan. Misalnya kalau di pagi hari kita punya program pagi, yaitu untuk membaca Al-Quran, kemudian literasi, kemudian ada juga kegiatan kotak geser, kemudian peduli kasih. Misalnya kalau peduli kasih itu misalnya kalau ada orang tua siswa atau keluarga siswa yang meninggal, mereka tidak perlu kita pandu lagi, kita perintahkan lagi, seluruh siswa memberikan bantuan kepada teman-temannya. Langsung bersimpati semua ya Pak seperti itu. Itu sudah menjadi budaya sekolah di SMA Negeri 1 Muara Padang. Kemudian juga program kotak geser. Jadi itu, kita membiasakan siswa untuk tanpa kita pandu lagi mereka berinfak walaupun hanya sebesar Rp1.000, tetapi mereka sudah menjadi budaya untuk membiasakan dirinya. Kemudian di SMA 1 Muara Padang juga kita untuk kegiatan lingkungannya, karena sekolah itu adalah program sekolah penggerak, zero sampah. Jadi kita tidak boleh siswa untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Kemudian kantin juga kita tidak boleh menjual makanan yang kemasan seperti botol minuman, botol plastik, kemudian lain sebagainya. Jadi siswa kita suruh untuk membawa minuman dari rumah, kemudian makanan bontot kalau bahasa kami Jawa. Bener. Jadi mereka membontot. Kalau di sini bekal. dia makan bersama tidak ada, tapi kalau di sekolah kami dia bawa bontot. Jadi tidak boleh jajan sembarangan. Iya betul Pak. Oke, Pak Hadi gimana nih Pak? Ya sebenarnya dalam setiap sekolah ya hampir mirip-mirip ya Pak ya, program kerjanya karena sebenarnya kurang lebih hampir karena sama. satu hati ya, sesama kepala sekolah, sama guru. Memang hal-hal yang biasa kita lakukan dan membiasakan kepada siswa ataupun guru hal-hal yang sama yang disebutkan oleh Pak Yani. Jadi kalau di IGM sendiri misalnya one day one page.
Jadi tilawah Quran itu juga kami lakukan, walaupun kami sekolah nasional seperti sekolah Pak Yani. Iya. Bahkan sebelum pemerintah Kota Palembang di tahun 2007 mencanangkan jam ke-0, tilawah itu sudah kita lakukan. Sehingga dari tahun ke tahun kita sudah hatam berkali-kali Masya sampai Allah. dengan saat ini. Dan ini kami anggap bagian dari keberkahan sekolah. Konsisten walaupun sedikit, Iya, terus ya kontinuitasnya. rutin tapi ya Pak Bahkan ya. melaksanakan sholat duha bersama, bantuan kemanusiaan. Bahkan bendera IGM pernah berkibar di Palestina, Pak. Masya Allah. Kami menggandeng waktu itu ACT sebelum dicekal Iya. dengan jumlah dana yang alhamdulillah cukup Sangat luar banyak biasa saya dikumpulkan, dengar itu. berkibar. Di video kan oleh rekan-rekan di Palestina, Masya- IGM dan bendera Indonesia, subhanallah. Masya Nah ini Allah. hal-hal positif sebenarnya, jadi membangun hal-hal yang positif, praktik-praktik baik yang dilakukan guru. Kalau tadi berbagi dengan sekolah lain, mereka menjadi narasumber berbagi praktik baik, bahkan termasuk juga di antara guru tersebut juga melakukan hal-hal lain yang biasanya menjadi kebiasaan yang ada di sekolah. Ya, insya Allah itu selalu dikembangkan untuk kebaikan dalam dunia pendidikan. Masya Allah, ternyata sekolah SMA 1 Muara Padang, sekolah IGM gak kalah kerennya ya Iya, dari SMA alhamdulillah. 17. Masya Allah. Belajar dari 17. Iya, setelah Nurin dengar tadi sebenarnya juga kurang lebih hampir sama dengan praktik baik yang udah ada di SMA 17 ya. Setiap pagi itu setiap hari siswa dibiasakan untuk membaca Al-Quran, walaupun ada yang mungkin non muslim nanti biasanya dipindahkan ke perpustakaan, dan juga membiasakan di sini ada juga yang kayak karya tulis ilmiah tapi disebut dengan istilah bugem. Ya sebenarnya hampir sama semua Pak ya, sudah saling bekerja sama Iya. antara sesama sekolah penggerak. Iya. Oke, nih Pak, gimana nih menurut Bapak jika suatu sekolah tidak memiliki praktik baik ada di sekolahnya, apa nih Pak yang akan berdampak pada sekolah tersebut? Ya, guru tanpa praktik baik tentu akan menjadi guru yang monoton, tidak punya keinginan untuk maju, Ya. tidak punya keinginan untuk berinovasi. Sedangkan kurikulum ini bergonta-ganti. Iya betul Pak. Kita masih berpaham dengan pemahaman yang dulu, K13 atau kurikulum KTSP, sebelumnya. ya. Nah, sehingga KTSP, K13, Iya. sekarang kurikulum merdeka. Iya. Boleh jadi presiden terpilih, menteri terpilih Iya. akan berganti lagi dengan kurikulum Iya, apa. kita nggak tahu kan ke Ya. depannya gimana. Artinya kalau guru tidak mau melakukan praktik baik, Iya. otomatis dia akan tertinggal. Dia akan tertinggal dengan sendirinya. Dan ini tidak kami inginkan. Iya. Ya, apalagi kalau sisi lain kami sekolah swasta adalah orang-orang yang mengedepankan SDM ini harus unggul. Jadi sehingga kualitas SDM yang unggul harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas diri, Iya. mengikuti perkembangan Perkembangan zaman, zaman, terkait kurikulum, terkait Iya. apa yang menjadi profesinya, sehingga profesi yang dimiliki sebagai seorang guru yang menjadi guru yang profesional adalah dambaan setiap insan yang ada di sekolah kami. Baik. Jadi mau nggak mau harus meningkatkan kapasitas diri. Jadi Kalau tidak kita akan tertinggal. tertinggal bener Pak. Jadi sangat penting sekali Sangat adanya penting praktik sekali. baik. Kalau menurut Pak Yani gimana nih Pak? Jika suatu sekolah tidak melaksanakan praktik baik, maka sekolah itu akan ditinggalkan oleh masyarakat karena dia tidak akan bermutu. Dan sekolah yang tidak bermutu itu dia tidak akan dipercaya oleh masyarakat untuk menyekolahkan atau orang tua siswa untuk menyekolahkan Anak anaknya di sekolah ke sana. tersebut. Makanya kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensi guru, ya, sehingga sekolah itu bisa bermutu dan dilirik oleh masyarakat. Seperti misalnya di SMA 17 ini kan sudah terkenal mutunya. Iya. Tapi ketika dia tidak melakukan praktik baik, maka suatu saat yang namanya sudah melambung Ya. dan menjadi ikon Kota Palembang, ikon Sumatera Selatan, maka lambat laun akan ditinggalkan Iya, oleh ditinggalkan, masyarakat. iya. Maka mutu itu sekali lagi sangat urgen dan sangat penting sekali. Dan itu tolak ukurnya adalah bagaimana gurunya mempunyai kemampuan, mempunyai kompetensi yang berdampak kepada muridnya. Iya. Berarti sangat penting sekali nih Pak ya. Mungkin belum terasa selama 1, 2 sampai 5 tahun tuh belum terasa, tapi setelah lama-kelamaan jika dibandingkan sekolah lain, jika kita tidak melakukan Iya. praktik baik pasti sangat Ya, akan karena terasa tertinggal. persaingan sekarang ini sangat berat. Iya, betul Pak. Apalagi juga kami di jalur 20 itu sekolah swasta itu ada 6 sekolah swastanya Pak Hadi, dan sekolah SMA 1 Negeri Padang itu ada satu-satunya sekolah negeri. Tapi ketika kita tidak punya praktik baik dan tidak punya mutu, maka ya banyak dari sekolah anaknya menyekolahkan
ke sekolah swasta. Baik Pak, selama Bapak menerapkan praktik baik yang ada di sekolah, apa nih Pak yang menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak-bapak nih? Ya, kalau tantangan terberat itu adalah menghadapi guru yang punya frame berpikir tidak mau berubah. Oh iya, sulit. Sedangkan itu, kita Pak. diajak untuk berubah. Ya. Nah, sehingga memahamkan mereka ini secara bertahap, memberikan contoh, memahamkan mereka secara perlahan, mengajak mereka untuk melakukan praktik-praktik baik, ya, diawali dari hal-hal yang ringan tentunya. Lama kelamaan hal-hal ringan ini, walaupun berat nantinya, mereka akan terbiasa, akan terbiasa. Nah, kita akan berhadapan dengan guru-guru yang seperti itu. Iya, pasti itu Pak Ya, ya. yang diuntungkan seperti saya tadi sampaikan dari pagi, bahwa yang diuntungkan adalah IGM ini adalah orang-orang muda yang siap digerakkan, apalagi swasta seperti yang saya bilang. Kalau tidak mau berubah tentu akan tertinggal. Betul, Pak. Nah, maka kami diuntungkan dengan itu. Ya. Nah, maka pada kondisi ini untuk menjadi tantangan kita adalah tantangan yang kita pecahkan secara bersama-sama sampai akhirnya kita menghasilkan, misalnya saya menjadi kepala sekolah inovatif terbaik 2023, ada guru yang menjadi narasumber 8 orang untuk berbagi praktik baik, ada juga calon guru penggerak 7 orang, yang sudah menjadi guru penggeraknya 3 orang, 1 guru fasilitator untuk guru penggerak. Maka itu merupakan satu hal yang mereka sadari atau tidak, proses kita ternyata berbuah. Proses kita berbuah. Nah, tidak hanya kita, tapi siswa pun juga merasakan seperti itu. Siswa punya banyak prestasi, guru punya banyak prestasi, sehingga kita secara tidak langsung apa yang menjadi hambatan kita tadi, setelah kita tunjukkan ini loh buahnya, maka semuanya baru menyadari, oh ternyata ini kerja yang keras kita dulu tuh ini gitu kan. Ya. Nah, maka itu yang harus pahamkan. Iya, Pak. Sehingga kalau tidak ada contoh yang seperti itu, kita tidak akan dapat hikmah. Pelajaran apa sih yang kita lakukan? Ya, kok bersusah payah, capek, sibuk bersusah gitu ya, payah, takut ngikutin sia-sia. Betul. Ya, ternyata akhirnya tuh pasti ada dampak dari yang setelah kita lakukan praktik baik ini. Menurut Pak Yani gimana nih, Pak? Menurut saya adalah hal yang sangat sulit adalah untuk merubah mindset berpikir guru, sama seperti yang dialami oleh Pak Hadi juga. Karena kebanyakan guru itu adalah dia sudah nyaman berada di zonanya, ya. Jadi tidak mau berubah terhadap perubahan yang ada, padahal perubahan itu adalah sesuatu yang keniscayaan. Iya, betul Pak. Ya, kita harus mengikuti zaman yang ada. Itu yang kita alami. Kemudian juga yang kedua adalah tentang sumber daya manusia. Jadi kita masih lemah terhadap sumber daya manusia yang kayak kemampuan gurunya. Baik Pak, Pak, jadi berarti praktik baik ini harus semuanya dalam warga sekolah itu harus saling bekerja sama ya, baik siswa, baik guru dan staf saling bekerja sama untuk bisa menerapkan praktik baik itu. Karena kalau apabila misalnya kepala sekolahnya aja nih yang menerapkan, ya gak akan berjalan kan? Iya. Apa nih Pak yang menjadi kunci kesuksesan dalam mengimplementasikan praktik baik tersebut di lingkungan sekolah? Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada bagaimana saya menunjukkan diri saya sendiri. Jadi keteladanan misalnya, nah keteladanan dalam berbagai hal. Ini sebetulnya kunci utama. Kunci utama. Tadi pagi juga saya sampaikan bahwa seorang kepala sekolah ya tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar menyampaikan, mengajak, merintah, tetapi ada sesuatu yang menjadi nilai jual kita sebagai seorang pimpinan kepada rekan-rekan yang ada di bawah kita. Betul Pak. Misal nih kalian harus berprestasi, lah kepala sekolah kepala sekolahnya gimana ya? Minimal ada sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Nah maka kita tunjukkan. Kalian jangan terlambat. Kepala sekolahnya sering terlambat. Kira-kira masuk akal nggak? Iya betul itu. Nah Pak. jadi dalam berbagai lini seorang leader, seorang pimpinan memang harus muncul dulu dari diri pribadinya sesuatu yang dianggap sehingga dianggap istimewa, maksudnya istimewa di mata rekan-rekan guru, karyawan, sehingga kalau kita ngomong atau berkata-kata orang tidak akan membantah. Kenapa? Karena kita sudah menunjukkan sesuatu yang ada dalam diri kita, Pak. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, ya seperti itu. Baik, kalau Pak Yani gimana nih Pak? Di samping memberikan keteladanan kita sebagai leader, juga kunci kesuksesan itu adalah dengan adanya koordinasi bersama guru, kemudian kita membuat program itu dengan perencanaan yang bagus,
kemudian pelaksanaannya juga bisa terukur, Iya. kemudian refleksi dan evaluasi terhadap suatu kegiatan itu sangat sangat penting itu Pak. Baik, wah SMA 17 banyak belajar nih dari Pak Yani dan Pak Hadi, saling membuka pikiran juga sebagai saya sebagai siswa bisa belajar ternyata praktik baik yang selama ini dijelaskan diterapkan di sekolah ini ternyata berdampak sangat penting baik bagi siswa, guru dan maupun sekolah. Oke Pak, nah kalau boleh tahu gimana apa nih Pak motivasi hidup Pak Hadi dan motivasi hidup Pak Yani? Boleh mulai dari siapa dulu nih mau? Pak Hadi mungkin? Ya. Kalau saya punya moto dulu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita sebagai manusia itu sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Sehingga kalau kita berpikir sebagai seorang pribadi, pribadi yang bermanfaat, pimpinan yang bermanfaat, keluarga masyarakat yang bermanfaat, kepala keluarga yang bermanfaat, teman yang sangat banyak manfaatnya. Nah, maka itu cukup bagi saya untuk memotivasi diri bahwa saya harus bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua, bekerja semata-mata karena Allah SWT. Sehingga kita tidak akan berpikir yang tidak-tidak. Kenapa? Karena ada apapun Allah yang juga. kita lakukan, wa qul i'malu fasyarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi kita bekerja itu hanya untuk Allah. Dilihat oleh Rasul dan orang-orang mukmin di antara kita. Masya Allah, amin. Semoga berkah ya Pak ya. Kalau Pak Yani gimana nih Pak? Kalau saya adalah, kalau dari Al-Qur'annya adalah fastabiqul khair, berlomba-lomba kepada kebaikan. Di manakala kita menanamkan suatu kebaikan di suatu tempat, maka jangan kita mengambil nantinya, tapi dampaknya terhadap kebaikan itu sangat luas sekali. Dan yang kedua adalah saya ada kata if using you can. Jika kamu berpikir bisa, maka kamu akan bisa. Tapi kalau kamu berpikirnya tidak bisa, bakal tidak maka bisa. tidak akan bisa. Jadi kita harus berpikirnya harus bisa, berpikir positif, berpikir ke depan untuk melakukan suatu transformasi pendidikan. Benar, karena pikiran itu benar-benar mempengaruhi apa yang bakal nanti terjadi ke depannya. Oke, terima kasih kepada Pak Hadi dan Pak Yani yang telah meluangkan waktu bisa datang ke SMA 17 dan berbagi pemikiran tentang praktik baik untuk sekolah kami. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Semoga sama-sama saling-saling menginspirasi. Oke Sobat Jubel, terima kasih sudah menonton episode Jubel Inspiratif kali ini. Saya Hairunisa Nurin Imanina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa.